Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Kanca Purbasora di Marban Anda. Senang sekali Anda masih bersama kami 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancarsiarkan dari Komplek Perkantoran Pemda Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Dan bersama saya Pri, insya Allah 1 jam ke depan kita bakal bersama-sama di acara Talk Show Kesehatan. Dan untuk kali ini narasumber kami dari RSUD SMC. Beliau adalah Dr. Epa Nursanti Fitriani, spesialis anak. Ya. Dan pada kesempatan kali ini dengan pokok bahasan yang sekarang sedang menjadi perbincangan di kalangan orang tua terutama, yakni pencegahan penyakit flu Singapura. Ya. Baik, dan dalam kesempatan kali ini nanti kami juga memberikan waktu pada Anda untuk bisa bertanya langsung pada narasumber kami. Ya, langsung saja saya jumpai Dr. Epa ya. Iya. Iya, lebih akrabnya kita panggil Dr. Epa. Iya. Iya. Saya dengar baru ya di SMC-nya. Iya, Pak. Pindahan dari mana, Dok? Sebelumnya saya memang baru lulus Desember tahun kemarin, Pak. Iya, Jadi iya. baru bergabung dengan SMC tuh Februari tahun ini. Alhamdulillah. Iya, oke. Okay. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan ini dari SMC, dari mitra kami yang selalu menghadirkan dokter-dokter untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Dan kesempatan kali ini adalah seorang dokter spesialis anak ya, yang tentu sangat jarang ya untuk bisa ketemu sama dokter spesialis gitu ya, Dok ya. Iya, Pak. Alhamdulillah bisa bertemu di sini atas kerjasama SMC, RSUD SMC dengan Radio Purbasora. Cegah penyakit flu Singapura. Nah, Dok, sering kita mendengar akhir-akhir ini tapi ya, penyakit flu Singapura. Ya. Dokter bisa menjelaskan kalau konotasi dari apa yang menjadi pemikiran kita itu flu ya, kayak flu gitu ya. Iya, tapi mungkin namanya ya, Pak ya. Nah, silakan Dok, apa itu flu Singapura? Oke, mungkin sekilas dulu ya, Pak ya. Flu Singapura memang sekarang tuh lagi marak banget, Pak. Bahkan data dari Kemenkes itu sampai Maret 2024 itu sudah 6.500 pasien. Itu tuh yang terlaporkan ya. Nah, kenapa sih namanya flu Singapura? Itu pun saya sering menemukan, Pak, pasiennya. Dok, tapi anak saya kok nggak batuk pilek. Tapi kenapa disebutnya flu Singapura gitu? Nah, memang karena namanya flu Singapura, padahal gejalanya tuh nggak ada batuk atau pilek sama sekali seperti virus influenza yang lain. Jadi sebenarnya flu Singapura itu adalah infeksi virus yang terjadi biasanya dengan gejala munculnya demam, disertai dengan adanya ruam. Ruamnya pun bermacam-macam, Pak, dari mulai ruam merah menonjol ataupun bentukan seperti cacar. Namun kejadian ataupun lokasinya itu bermula biasanya dari tangan, kaki, dan juga sekitar mulut. Bahkan bisa juga di sekitar mulutnya ada seperti sariawan, Pak. Nah, seperti itu. Lalu kenapa sih dinamain flu Singapura? Nah, apakah pertama kalinya ditemukan di Singapura? Nah, saya juga sempat mencari nih asal usulnya kenapa flu Singapura ya awalnya. Ternyata pertama kali itu ditemukan tahun 1957 dan bukan di Singapura. Namanya di negara di New Zealand, Pak. Nah, namun memang ke Asia Tenggara pertama kali masuknya itu di Singapura tahun 2000 dan 2006 itu mulai muncul, makanya dinamain di kitanya flu Singapura atau nama lainnya itu ada HFMD. HFMD itu adalah Hand and Foot Mouth Disease. Jadi penyakit kaki, tangan, dan mulut gitu. Jadi gejalanya sama sekali nggak ada pilek, Pak. Jadi cuman demam sama ruam dan kejadiannya sangat cepat. Iya. Mungkin sekilas seperti itu nanti sambil berjalan. Iya, baik, Dok. Ini saya juga lagi flu ini. Iya. Flu Indonesia ini. Flu Indonesia ya, Pak. Apa flu Singaparna? Oh, Singaparna betul. Iya. Oke. Dan apa bedanya dengan ini, Dok? Tampek gitu? Oh iya. Beda ya?
tampak atau mungkin lebih tepat cacar mungkin ya Pak ya. Nah, kalau misalnya memang pada pasien-pasien ini saya mendapatkan beberapa pasien memang bukan pengobatan pertama kali ya Pak ya. Nah, datang ke kita disebutnya sebelumnya cacar. Karena memang bentukannya seperti cacar Pak. Jadi ada gelembung-gelembung, terus udah gitu berisi air, itu dinamakan kalau secara medisnya itu vesikel Pak. Nah, cuman lokasinya beda di tangan, kaki berawalnya dari situ, meskipun pada akhirnya bisa menyebar ke daerah kemaluan, genital atau daerah bokong dan juga ke seluruh tubuh bisa, tergantung daya tahan tubuh. Nah, kalau bedanya dengan cacar, pertama dari lokasi. Kalau lokasi flu Singapura itu pasti pertama di tangan kaki dulu. Biasanya demamnya juga demam kemarin misalnya tuh pagi ini langsung muncul banyak. Kalau cacar juga sama. Kalau cacar lokasinya nggak di tangan kaki dulu Pak, di badan dulu atau sekitaran di leher, belakang telinga kayak gitu. Kalau cacar lokasinya di situ dan memang bentukannya cacar itu lebih bervariasi. Memang ada yang kayak vesikel yang isinya air, ada yang udah hitam gitu. Nah, kalau flu Singapura itu beda-beda juga. Ada yang cuman ruam-ruam merah, merah kayak bentol-bentol Pak, itu bisa juga. Tapi yang lokasi, yang makanya dinamakan penyakit ini hand, foot, and mouth disease. Jadi yang cuman di tangan, kaki, mulut dan sekitar mulut gitu. Jadi beda lokasi kalau untuk itu. Cuman memang beberapa karena kita juga memang jarang banget terpapar mungkin ya Pak ya, kalau untuk teman-teman di daerah perifer yang lain ya Pak ya. Jadi mengiranya ini umur 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan kok ini cacar gitu. Padahal ini di rumah nggak ada, tapi ternyata tetangganya ada dengan keluhan yang sama. Jadi itu bukan cacar gitu. Iya. Itu katanya menular ya Dok? Menular Pak, sangat menular. Gimana cara penularan itu? Jadi flu Singapura itu menular pertama, tentunya ada orang yang terkena terlebih dahulu penyakit itu, flu Singapura itu. Menularnya lewat percikan dahak misalnya, atau ludah batuk kayak gitu. Nah, bisa dari situ atau dari lesinya itu sendiri. Misalnya kan si lesinya atau ruamnya tadi itu kan ada cairan tuh kayak air, kayak cacar. Si cacarnya pecah, terus kena ke si vesikelnya pecah, terus misalnya kena ke kita, ke orang yang sehat, namun daya tahan tubuhnya lagi turun. Nah, itu bisa tertular dan menularnya sangat cepat. Jadi kemarin baru main, sekarang timbul bisa karena ini virus. Dan memang nama virusnya mah bagus Pak, Coxsackie virus atau enterovirus gitu ya Pak ya. Cuman kalau misalnya untuk saat ini sih kita kalau misalnya pasiennya juga dalam kondisi bagus, tidak terlalu heboh dalam artian si lesinya nggak terlalu menyebar dan cuman tangan, kaki dan minimal gitu, itu sebenarnya bisa sembuh sendiri. Namun kalau misalnya dalam jumlah yang menyebar udah hampir seluruh tubuh kayak gitu, itu tetap harus kita obatin meskipun hanya simptomatisnya saja. Iya. Oke. Kemudian tentu saja bisa kita kita lihat gejala-gejala sebelum terkena flu Singapura apa saja nih Dok? Gejalanya memang hampir mirip juga Pak dengan cacar. Jadi ada demam. Terus setelah demam, itu langsung muncul ruam. Cuman itu memang cepat dan masa inkubasi atau masa inkubasi itu masa dari mulai dia terinfeksi virus sampai munculnya gejala. Itu tuh bisa 3 sampai 6 hari, Pak. Bahkan ada yang lebih cepat juga, ada yang bilang beberapa literatur ada yang bilang 2 hari juga sudah bisa. Jadi misalnya hari ini bermain kita atau misalnya habis keluar jalan-jalan terus ternyata ketemu orang yang dengan keluhan yang sama, daya tahan tubuh kita lagi sakit, 2 hari kemudian tiba-tiba muncul, itu sangat bisa. Gejalanya memang seperti itu, demamnya juga tidak terlalu tinggi, namun memang hampir semua pasien yang saya temuin sih tidak ada pilek ya Pak ya, tidak ada batuk, cuman demam aja. Namun pada literatur memang disebutkan kalau misalnya sebenarnya si lesi atau ruamnya itu nggak gatal, tapi beberapa saya temukan juga pasiennya merasakan gatal gitu. Iya. Terus flu Singapura ini apakah hanya terjadi pada anak-anak atau juga orang dewasa bisa terkena, Dok?
Orang dewasa sebenarnya bisa terkena juga Pak, namun sangat jarang. Saya pun sempat mencari kalau untuk flu Singapura memang bisa terjadi pada orang dewasa, namun angka kejadiannya itu sangat sedikit dan seringnya memang terjadi pada anak, terutama di bawah usia 5 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan misalnya anaknya usia 7 tahun namun daya tahan tubuhnya lagi turun, terkena juga bisa. Oke. Dan tentu saja ini sangat penting sekali bagi ibu-ibu yang memiliki anak-anak. Biasanya di kisaran usia berapa itu dok? Iya, kisarannya biasa rata-rata di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. 5 tahun tuh banyak banget. Saya pun cuma menemukan satu pasien yang usia 7 tahun, sisanya di bawah 5 tahun. Iya. Jadi memang sesuai sama yang penelitian-penelitian sebelumnya gitu Pak. Jadi memang kisaran angka usianya memang di bawah 5 tahun seringnya. Kemudian di Kabupaten Tasik sendiri gimana dok? Banyak Pak. Kejadiannya saya sudah menemukan flu Singapura itu sejak 2 minggu sebelum Lebaran Pak. Dan sampai sekarang saya tiap hari selalu ada. Setiap hari, setiap praktek selalu ada. Iya. Tentu saja ini harus disosialisasikan ya mengenai agar tidak menyebar begitu ya dok ya. Oke. Iya, dan untungnya nih Bu Zaskia Ulfa ini membawa dokter spesialis anak ya untuk menyampaikan, mengedukasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tentang kesehatan dan yang terjadi saat ini flu Singapura begitu ya dok ya. Kemudian penanganan pertama ini bagi bayi atau anak yang terkena flu Singapura ini apa aja Bu? Ya, penanganan yang pertama tentunya secara simptomatis Pak, karena sampai saat ini juga antivirus yang khusus untuk si virus Coxsackie virus ini masih belum ada, tetapi kita bisa menggunakan antivirus yang lain apabila dibutuhkan. Nah, untuk penanganan pertama bagi ibu-ibu yang mempunyai balita terus dengan keluhan yang sama, ada muncul merah-merah di tangan, kaki dan sekitar mulut, biasanya datang ke kitanya karena tidak mau makan Pak, karena dia ada sariawan di daerah di mulutnya gitu. Nah, pertolongan pertama biasanya pasiennya juga ada demam, tentunya kita harus memberikan dulu obat penurun panas Pak. Obat penurun panas kita bisa memberikan paracetamol Pak. Paracetamol itu misalnya kita tentunya biar gampangnya 10 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya untuk pertama kali kasih aja, kalau beratnya 5 kilo bisa 50 mg misalnya atau kayak gitu. Kalau misalnya pasiennya tidak mau makan sama sekali sampai yang dikhawatirkan itu terjadinya dehidrasi atau kurang cairan, misalnya nggak mau makan, nggak mau minum kan, yang membuat pasien dirawat HFMD dirawat itu karena terjadinya dehidrasi Pak. Dehidrasi itu kurang cairan akibat tidak ada yang masuk gitu, makan minum nggak mau, jadi dirawatnya karena itu. Nah, untuk sariawannya kita juga bisa memberikan simptomatis dulu Pak, misalnya dikasih obat, ada tuh salep untuk sariawan misalnya pada bayi. Terus kalau misalnya pada pasiennya sudah ruamnya banyak dan juga demamnya nggak turun-turun, harus segera dibawa berobat karena meskipun angka kejadian komplikasinya sangat sedikit, namun tetap berpotensi untuk terjadinya komplikasi atau efek samping dari penyakit ini Pak, bisa sampai menyebabkan radang selaput otak atau meningitis gitu. Meskipun kejadiannya jarang banget, tapi resiko tetap ada. Ya, baik kan saya itu mengenai flu Singapura yang sekarang sedang banyak sekali ini ya penderitanya menurut dokter tadi. Dan sejenak kita rehat ya dok ya, kita dengarkan sebuah lagu, nanti kita lanjut kembali. Dan juga sambil berjalan kita memberi kesempatan kepada Kanca Purbasora yang ingin bertanya bisa melalui WA di 0853 244 00070. Dan untuk sesaat kita rehat sejenak, nanti kembali lagi bersama narasumber kami Dr. Eva dari RSUD SMC. Baik, kita lanjut kembali ke bersama kita di Talkshow Kesehatan. Kali ini bersama narasumber dari RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya bersama Dr. Eva Nursanti Fitriani, spesialis anak. Dan sebelum kita lanjut dok, mungkin Kanca juga ingin tahu jadwal dokter di SMC itu kalau misalnya mau berobat
bagaimana ini? Untuk jadwal di SMC, kalau untuk poli rawat jalan itu saya hari Senin dan Kamis, Pak. Ya. Pasti ketemu sama Dokter Eva begitu ya? Iya. Oh iya. Baik Kanca, kita lanjut kembali dengan topik kita, yaitu cegah penyakit flu Singapura. Ya, tadi dikatakan oleh Dokter Eva mengenai gejalanya, kemudian bagaimana dengan penanganan dan lain sebagainya. Dan ternyata Kanca, itu kebanyakan terjadi pada anak ya dok ya? Iya, betul. Tidak menutup kemungkinan dewasa juga bisa. Ya, cuman kalau di Kabupaten Tasik ini belum ada ya dewasa? Karena saya dokter anak, jadi saya semua pasien anak, Pak. Iya, betul. Ya, baik. Nah, yang menjadi pertanyaan gini dok, apakah flu Singapura ini bisa sembuh sendiri dok? Misalnya, biarin aja, nggak peduli orang tua gitu, gimana ini dok? Ya, sebenarnya Pak, sebagaimana sifatnya virus ya berbeda dengan bakteri. Jadi virus itu self limiting disease atau dia bisa sembuh sendiri. Sebenarnya seperti itu. Namun kembali lagi ke daya tahan tubuh anak, Pak. Kalau misalnya daya tahan tubuh anaknya bagus, nggak usah diapa-apain juga insya Allah sembuh, Pak. Dalam 3-10 hari secara teori itu akan sembuh sendiri. Namun kembali lagi kita ke daya tahan tubuh anak sama seberapa luas itu terjadi pada anak kita. Misalnya lesinya sebanyak apa, sama anaknya ada gangguan makan atau tidak. Selama itu tidak terjadi, sebenarnya tidak masalah. Jadi insya Allah bisa sembuh sendiri karena sifatnya virus memang seperti itu, asalkan makan dan minum banyak dan juga makanan sehat. Iya. Gitu. Iya. Oke, baik. Tapi walaupun demikian ya kita tetap mengantisipasi, berjaga-jaga gitu dok ya. Iya. Kemudian kapan itu pasien harus berobat ke dokter? Kalau timbul gejala kah atau sudah terlihat ada ruam-ruam tadi dok? Ya, kebanyakan sih kalau misalnya baru demam kan orang tua biasanya sudah punya obat penurun panas sendiri, udah Pak. Biasa, udah mungkin biasa. Bukan flu Singapura ya. Cuman pas muncul gejala biasanya orang tua pada panik. Beberapa pasien yang saya temukan itu memang dari mulai gejala ringan sampai yang lumayan berat juga ada, Pak. Nah, untuk yang datang diharapkan untuk dibawa berobat apabila pertama demamnya juga sangat tinggi, terus misalnya bayi atau misalnya di bawah 5 tahun tapi demamnya sangat tinggi karena udah diberikan obat namun tidak ada perbaikan. Nah, itu yang harus dibawa karena kita juga pada anak juga berpotensi untuk terjadinya kejang demam. Meskipun kejang demam itu kan di puncaknya di 2 tahun gitu, usia 2 tahun. Nah, kalau misalnya pasien sudah diberikan obat penurun panas namun panasnya tidak perbaikan, sebaiknya dibawa juga untuk berobat. Kemudian yang berikutnya adalah apabila anak tidak mau makan sama sekali, Pak, makan minum tidak mau sama sekali, itu harus dibawa berobat, bahkan kemungkinan besar untuk dirawatnya tinggi, karena biasanya datang udah dengan kondisi dehidrasi, karena sariawannya itu bukan cuma 1 biji 1 buah, Pak, biasanya bisa ditemukan 5-10 di dalam mulut, jadi anak kesulitan untuk makan. Nah, itu wajib dibawa berobat. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya lesinya atau ruamnya itu bertambah banyak sampai ke seluruh tubuh, misalnya sampai semuanya kena, itu maka itu harus dibawa berobat karena kita takutnya ada komplikasi atau efek jangka panjang dari penyakit ini. Memang sangat jarang, namun komplikasinya membahayakan, Pak. Bisa radang selaput otak atau meningitis gitu. Iya. Ini juga harus sangat diperhatikan ya dok ya, ternyata sangat berbahaya. Dan untuk di Kabupaten Tasikmalaya mungkin entah bagaimana nanti mudah-mudahan untuk minggu depan itu jadwal dari Dinas Kesehatan. Mungkin kami nanti bisa mendapatkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan penyakit yang satu ini ya dok ya. Kemudian untuk pencegahannya dok ya, pencegahan
tentu saja kita semuanya berharap tidak akan terkena yang namanya flu Singapura ini terhadap anak kita, juga terhadap kita sendiri ya dok ya. Untuk pencegahannya mungkin yang pertama tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan. Jangan cuman waktu kita COVID aja ya Pak ya, protokol kesehatan ya. Jadi protokol kesehatan dan juga hidup sehat. Pertama protokol kesehatannya apa? Misalnya kita habis dari luar, pergi dari luar, selalu cuci tangan dengan sabun. Karena kan sebagaimana kita ketahui penyakit HFMD atau flu Singapura ini kan bisa menularnya lewat droplet tuh kayak percikan ludah dahak gitu ya Pak ya. Terus misalnya dari lesinya juga kita nggak sengaja main kontak langsung gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya kita cuci tangan kan si virusnya nggak akan berkembang gitu. Kita cuci tangan dengan sabun itu mengurangi penularan. Yang kedua mungkin menggunakan masker saat di keramaian Pak. Meskipun sekarang kita sudah bebas tidak perlu masker karena penyakit ini juga sangat menular tinggi kan. Droplet itu kita misalnya ada pasien yang dengan flu Singapura, dia percikan dahaknya itu bisa jauh Pak. Nah itu menular, misalnya kitanya ada di jarak 1 meter misalnya, itu masih beresiko untuk kena karena si virusnya tuh berkeliaran. Jadi kalau kita menggunakan masker tidak akan terhirup juga Pak. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya jangan dibawa dulu apalagi anak ataupun bayi gitu Pak ke keramaian. Kita mencegah untuk terjadinya penyakit, meskipun bukan cuma penyakit ini aja, tapi penyakit yang lain gitu ya, batuk pilek ataupun pneumonia gitu. Terus yang terakhir adalah pola makan yang sehat. Jadi karena virus itu sebetulnya sifatnya bisa sembuh sendiri asalkan makan dan minumnya juga bagus gitu, dengan catatan sehat gitu, gizinya seimbang. Nah itu jadi harus gizi seimbang, kemudian minum air putih yang banyak. Jadi tiap hari ada protein hewaninya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada juga buah-buahannya gitu. Jadi itu akan membantu penyembuhan. Memang secara langsung akan mencegah 100% tidak, tapi kita diharapkan dengan melakukan protokol kesehatan dan juga hidup sehat, pola makan yang sehat, kita bisa terhindar dari penyakit flu Singapura ini. Semoga ya Bu ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kanca Purbasora yang sedang menyimak acara ini, dari Cek Edo di Mangkubumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas dan Bu narasumber. Kalau gatal di dada merah lama-lama kayak gelembung air, itu termasuk flu Singapura enggak? Dan obatnya apa dok? Tapi cuma di dada, enggak di tangan, mulut, kaki. Terima kasih Pak dan Bu. Silakan dok. Bisa dijawab. Selamat pagi Cek Edo. Jadi kalau misalnya hanya ruam ataupun misalnya seperti cacar tapi lokasinya hanya di leher sekitaran leher, itu kemungkinan besar bukan flu Singapura Pak. Karena dari judulnya sendiri, nama penyakitnya sendiri kan penyakit kaki, tangan dan mulut. Jadi meskipun sekarang sudah misalnya ke seluruh tubuh, bisa juga dia ke leher, ke badan gitu. Tapi dia harus ada juga di tangan, kaki dan mulut. Apabila misalnya hanya ditemukan di sekitar leher dan dada, kemungkinan sih itu dermatitis yang lain karena mungkin saja anaknya memang gemuk Pak. Gemuk itu cenderung melipat di daerah leher. Nah lehernya itu kalau misalnya dia keringetan, lama-lama keringetnya misalnya dibiarkan berkeringat banyak, terus ada infeksi virus atau bakteri masuk, jadi timbul ruam seperti itu. Namun itu belum tentu flu Singapura gitu. Nah begitu Cedah, mudah-mudahan pas ya dengan jawaban dari Dr. Eva. Berikutnya dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas dan Ibu dokter. Pertanyaannya, apakah virus ini bisa menimbulkan kematian dan berapa lama masa inkubasinya? Terima kasih dari Pak Ali Supian di Sukarapi, Sukarame ya, Sukarame. Ya, silakan dok. Terima kasih Pak Arif ya. Pak Ali. Oh Pak Ali. Ali Supian. Untuk
ini sepertinya orang kesehatan ya, masa inkubasi. Iya. Masa Pak RT ini, Pak RT. Pak RT, wah hebat Pak RT-nya Pak. Jadi masa inkubasinya itu memang cepat, bisa sampai 2-6 hari Pak. Jadi memang tiap anak berbeda, yang tercepatnya 2 hari. Jadi dari mulai terinfeksi sampai munculnya gejala paling cepat 2 hari dan bisa sampai 6 hari. Kemudian tadi apalagi apa ya pertanyaannya? Masa inkubasi sama bentar. Apakah bisa menimbulkan kematian virus ini? Untuk menimbulkan kematian, saat ini saya juga sempat mencari beberapa jurnal-jurnal atau penelitian. Untuk kematian memang sempat ada ditemukan 2 kasus yang meninggal. Namun ya memang kasus ini sangat jarang untuk menimbulkan kematian, namun tetap beresiko. Semua penyakit tetap beresiko, meskipun kasus ini juga sangat jarang untuk menyebabkan kematian atau penyakit yang berat. Tapi tetap ada ternyata kasusnya. Saya menemukan di jurnal itu ada 2 kasus Pak pada anak. Jadi lumayan juga ya Pak ya, ternyata dibalik tampak simpel bisa sembuh sendiri, ternyata dia juga bisa menimbulkan kematian. Iya, itu Pak Ali Supyan di Sukarame, Singaparna. Berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Pri dan juga Ibu Dokter, ini dari Mie Ayam Endi, Saung Kembar Balengser, Pengkolan Cikadongdong. Mohon maaf, mau nanya Dok, kemarin kan saya sekeluarga mungkin kena juga flu Singapura karena ciri-cirinya memang seperti itu. Karena demam, ada ruam di kaki dan tangan, dan juga seperti sariawan sampai-sampai anak saya mengalami kejang karena memang suka ada kejang kalau panasnya tinggi. Demamnya sampai 39,8. Yang saya mau tanyakan Dok, bagaimana cara mencegah kejang sama mencegah demamnya? Terima kasih Dok. Terima kasih juga ya buat Mas Pri ya. Silakan Dok. Ya. Pertanyaannya bagaimana mencegah kejang dan juga mencegah demam ya. Kalau mencegah demam pertama tentunya kita tidak boleh terkena infeksi ya Pak ya. Nah gimana cara mencegah biar tidak terkena infeksi? Ya tadi protokol kesehatannya diterapkan, kemudian makanannya juga harus makanan sehat dengan gizi seimbang. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dari mulai kita cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, makan makanan sehat, terus tidak bepergian atau ke tempat ramai. Itu untuk mencegah terjadinya demam. Karena demam itu sebetulnya gejala. Gejala yang terjadi akibat adanya infeksi. Jadi bagaimana biar tidak ada demam? Ya kita harus mencegah biar tidak terjadi infeksi. Bagaimana biar bisa tidak terjadi infeksi? Berarti kita harus menerapkan protokol kesehatan dan juga makan sehat, hidup sehat. Kemudian yang berikutnya ininya ya Pak ya. Tadi apa ya? Bagaimana untuk mencegah kejang? Kejang. Mencegah kejang, apalagi dengan anak riwayat kejang demam berarti ya. Memang kejang demam itu terjadi usia 6 bulan, Pak. 6 bulan. Minimal dari 6 bulan ke atas. Puncaknya sampai usia 2 tahun, tetapi bisa juga terjadi sampai 5 tahun. Nah, kalau misalnya untuk mencegah tidak terjadinya kejang, tentunya kita harus mencegah biar tidak terjadinya demam. Jadi ini tuh kayak berurutan ya Pak ya semua ya. Gimana biar tidak kejang? Ya nggak boleh. Kalau misalnya kejang demam, ya tidak boleh ada demam. Gimana biar tidak ada demam? Tidak boleh ada infeksi. Gimana biar kita tidak terkena infeksi? Berarti kita harus menerapkan protokol kesehatan dan juga hidup sehat. Kemudian untuk mencegah kejangnya juga yang pertama apabila penting itu dulu misalnya suhunya berapa waktu kejang. Apabila suhu anaknya tinggi, misalnya 39 waktu itu kejang. Jadi sekarang misalnya baru 37,5 atau 37,6,8 gitu ya Pak. Itu sudah harus diberikan obat penurun panas. Jadi wajib standby obat penurun panas. Jadi harus ada termometer ketek juga Pak di ketiak. Itu kan murah ya Pak ya. Diukur terus misalnya oh ini hangat, udah kasih saja. Jadi untuk anak-anak dengan riwayat kejang demam itu obat penurun panas harus selalu tersedia.
Jadi berikan, jadi gimana biar nggak ada kejang ya demamnya nggak boleh ada. Pemberiannya bisa sampai 4 atau 6 kali. Iya. Begitu Pak Lengser di Cikadongdong ya. Jawaban dari Dokter Eva mudah-mudahan jelas. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Mas, pagi Dok. Boleh tanya ya? Boleh. Bagaimana cara membedakan panas demam atau dingin kena flu Singapura sama panas demam tipes? Terus Dok, dan Mas ini dari Kang Dadang di Salarema Lewisari. Ya. Bisa bagaimana cara membedakan panas demam dingin kena flu dengan dingin kena flu Singapura ya sama panas demam tipes? Oh iya. Jadi membedakan bagaimana panas dari tipes sama dengan panas dari flu Singapura. Mungkin maksudnya panas dingin itu kan biasanya memang pasien itu biasanya pasien datang ke kita tuh ini Pak, panas dari kepala ke atas tapi misalnya kaki sama tangan masih dingin. Itu tuh masih merupakan usaha tubuh untuk meningkatkan suhu sebetulnya. Jadi nanti juga apabila suhunya sudah terpenuhi misalnya kan itu yang mengatur suhu kan otak ya. Otak nyuruh 39, suhunya masih belum terpenuhi yaitu jadinya kaki tangan mah dingin. Nah itu tuh biasanya masih mau demam tinggi. Nah sekarang bagaimana membedakannya antara demam akibat flu Singapura ataupun demam akibat tipes? Pertama berbeda juga untuk penyebab. Yang satu penyebabnya virus, kalau untuk tifoid atau tipes itu penyebabnya bakteri. Pertama untuk virus biasanya gejalanya itu 1-2 hari itu demam tinggi. Kemudian kalau untuk tifoid itu biasanya demamnya juga meningkatnya di jam-jam tertentu Pak, dari mulai sore misalnya mulai naik, malam meningkat. Nah itu gejala demam akibat kemungkinan gejala tipes. Tapi kalau misalnya virus biasanya manteng terus gitu. Jadi udah diberikan suhu, udah diberikan penurun panas juga tetap. Nah itu membedakannya. Kemudian dari gejalanya juga sama Pak. Gejalanya kalau tipes tidak akan ada ruam. Tidak akan ada ruam seperti pada flu Singapura ini, ruam di tangan, kaki sama mulut. Terus kalau ke arah tipes itu biasanya kepencernaan yang terkena, yang terganggu. Jadi bisa ada keluhan mual muntah, bisa ada keluhan misalnya BAB-nya jadi cair ataupun tidak BAB sama sekali. Dan biasanya kejadian tipes itu panasnya lama Pak, bisa seminggu lebih gitu. Mungkin itu saja sih sekilas. Itu Kang Dadang ya yang berada di Salarema Lewisari. Yang berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, punten tepangken abdi kakak dari Tasik, boleh bertanya ya? Boleh. Barusan mendengarkan diskusi mengenai anak nih. Nah pertanyaannya, penyakit yang sering menyerang anak di bawah 5 tahun, mulai dari demam sampai penyakit tangan, kaki, dan mulut, itu penyakit apa? Terus cara pencegahannya yang paling utama harus makan obat apa? Apakah itu penyakit baru seperti dulu zamannya COVID-19? Rata-rata usia yang menyerang anak di usia berapa tahun? Terus kemudian untuk pengobatannya gratis Dok? Banyak ya. Ini pertanyaannya banyak, nawar lagi obatnya gratis. Ya terserah dokter nih yang menjawab nih. Pertama mungkin pertanyaannya dari yang umum dulu ya. Jadi ditanyakan penyakit yang paling sering terkena pada anak-anak. Tentunya karena penyebarannya sangat besar, yaitu tentunya ya influenza ataupun infeksi saluran pernafasan bagian atas. Itu adalah penyakit yang paling banyak pada anak. Apabila kita ternyata influenza itu kebanyakan memang penyebabnya virus. Tapi untuk ISPA atau infeksi saluran pernafasan bagian atas bisa virus atau bakteri. Kemudian untuk flu Singapura atau penyakit kaki, tangan, dan mulut tadi yang sekarang kita bahas sekarang kita bahas ini tadi ditanyakan apakah ini penyakit yang baru? Tidak Pak, sebenarnya sudah ditemukan juga memang di negara lain yang tadi saya sebutkan di awal itu di New Zealand itu tahun 1957.
Namun memang baru masuk ke Asia Tenggara tuh tahun 2000-an Pak. Jadi udah berapa puluh tahun ya Pak ya, udah lama banget berarti itu kan udah hampir 67 tahun. Jadi bukan suatu penyakit yang baru, namun baru masuk ke kita itu baru 24 tahun yang lalu gitu. Jadi ini bukan penyakit baru seperti COVID. Kemudian untuk obatnya ya, sebenarnya kayak penyakit kaki, tangan dan mulut itu karena virus dan bisa sembuh sendiri asalkan daya tahan tubuhnya bagus. Ya kita cukup memberikan obat apabila ada demam, berikan obat penurun panas gitu. Apabila sariawan kita kasih obat untuk dioleskan ke sariawannya gitu apabila pada anak gitu. Jadi cukup itu aja dengan pola hidup sehat dan juga makan yang sehat dan seimbang, gizi seimbang, itu aja sudah cukup. Oke, ini untuk kakak ya? Ya. Kakak dari Tasik, iya. Barusan jawabannya mudah-mudahan dipahami dan puas gitu ya, kakak. Kemudian juga ada pertanyaan yang melintas baru saja di benak saya gitu Dok ya. Apakah ada vaksin semacam COVID ya? Kita rame-rame harus divaksin. Nah, dengan adanya penyakit yang sekarang ini, flu Singapura ini apakah juga harus divaksin anak-anak Dok? Nah itu saat ini penelitiannya sedang berkembang Pak. Namun vaksinnya memang belum tersedia sampai saat ini. Namun sudah ada beberapa penelitian untuk menciptakan vaksin mencegah HFMD ini gitu. Iya. Baik, Kanjeng silakan, masih ada kesempatan untuk bertanya terkait dengan penyakit yang satu ini yang sering diderita oleh anak-anak ya, flu Singapura atau penyakit kaki, tangan dan mulut. Iya. Oke Dok, sambil kita menunggu pertanyaan yang lainnya, masih banyak barangkali yang akan disampaikan kepada kanca pendengar kami Dok. Iya. Apa aja mengenai terkait dengan ya flu Singapura ini Dok? Ya, mungkin yang pertama kita harus ini apa ya, jadi orang tua sih pasti panik ya Pak ya, apalagi yang terkenanya di bawah 2 tahun gitu ya, dengan muncul kayak gini, ini udah cacar gitu. Nah sebetulnya pertama karena kita harus tahu sendiri sifatnya itu bisa sembuh sendiri, jadi apabila didapatkan gejala seperti itu, pertolongan pertamanya ya pertama ibu jangan panik, kedua berikan obat penurun panas, jadi itu hanya titipan saja untuk orang tua, apalagi yang mempunyai anak balita gitu. Jadi apabila didapatkan anaknya dengan keluhan demam, entah itu demamnya akan menjadi flu Singapura atau tidak, atau misalnya hanya influenza biasa ataupun penyakit yang lain, ya kita pertama titipannya ibunya jangan panik, kemudian berikan obat penurun panas gitu dengan dosis yang tadi saya sebutkan 10 mg per kilogram berat badan per kali gitu. Jadi itu saja, kemudian titipannya protokol kesehatan dan juga makan sehat Pak. Jadi beberapa pasien juga saya temukan pada anak-anak terutama yang mengalami gatal Pak, ini keluar sedikit ya dari flu Singapura. Jadi mereka banyak tidak memberikan protein hewani. Akhirnya datang ke kita dengan kondisi sangat kurus gitu. Jadi datang ke kita karena ibunya bilang ini kan gatal-gatal, padahal gatal-gatal jadi nggak boleh dikasih yang hanyir-hanyir katanya Pak. Jadi nggak boleh dikasih itu, padahal itu salah. Karena tidak semua gatal itu alergi akibat protein hewani yang terdapat pada makanan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya gatalnya karena infeksi bakteri nggak ada hubungannya. Jadi makanan sehat tetap harus diberikan sedini mungkin. Jadi protein hewaninya harus, jadi bisa kita kasih ikan, ayam, telur, daging misalnya, dan juga susu tentunya disesuaikan dengan tekstur yang sesuai usianya. Jadi kalau misalnya anaknya udah 1 tahun kan kita udah makanan keluarga gitu. Jadi titipannya itu gimana caranya biar kita anak kita tidak sering terkena infeksi, yaitu daya tahan tubuhnya harus bagus. Gimana caranya biar daya tahan tubuhnya bagus? Ya kita harus menerapkan protokol kesehatan dan juga hidup bersih dan juga sehat dengan makanan gizi seimbang, protein hewaninya ada, lemaknya ada, karbohidratnya ada, kemudian buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kemudian apabila ada pasien
anak demam karena berpotensi untuk terjadinya kejang demam, apalagi misalnya di bawah 2 tahun, ya itu harus segera diberikan obat penurun panas. Itu saja mungkin Pak. Ya. Terus yang perlu diingat, kapan penderita atau anak kita yang terserang gejala seperti itu untuk dibawa ke dokter atau ke rumah sakit? Ya. Pertama yang harus dibawa ke dokter apabila sudah diberikan obat penurun panas, misalnya sudah dengan jadwal tiap 6 jam sekali tapi tidak turun-turun, kemudian anaknya masih di bawah 2 tahun dan juga beresiko untuk terjadi kejang demam, itu harus dibawa. Kemudian dari kedua, segi makanan dan minuman tidak masuk sama sekali, itu harus dibawa. Yang terakhir, apabila lesi atau ruamnya itu muncul di seluruh tubuh, membuat anak istirahatnya terganggu, dan misalnya tiap hari itu bertambahnya semakin banyak, itu harus segera dibawa berobat juga. Dan kita juga bisa memberikan obat selain simptomatik, kita bisa berikan antivirus yang meskipun saat ini untuk virus khususnya tidak ada saat ini gitu. Iya. Oke. Baik, Ganca, masih ada kesempatan bagi Anda yang mau bertanya, bisa pergunakan WA-nya di 0853 244 00070 ya. Iya. Kemudian untuk ini Dok, di Kabupaten Tasikmalaya atau juga yang sering berobat ke SMC terkait dengan penyakit yang satu ini, flu Singapura, orang tua itu pada nyadar nggak bahwa ini adalah flu Singapura? Gimana Dok? Apakah karena panasnya saja atau gimana? Apakah memang sudah diketahui oleh orang tua tersebut? Kalau saya presentasikan itu 80% tuh nggak tahu Nggak Pak. tahu 80% menyebut itu cacar. Jadi cuma sedikit Pak yang bilang, iya soalnya saya memang saat ini mungkin karena pengaruh medsos juga ya Pak ya. Jadi ibu-ibu memudahkan untuk mencari tahu informasi-informasi mengenai flu Singapura ini. Ada juga yang udah, Dok ini kayaknya flu Singapura gitu. Soalnya saya baca-baca tuh di tangan, kaki sama di mulut kayaknya gitu. Ada yang kayak gitu, tapi sangat sedikit. Sisanya menyebutnya itu cacar Pak. Iya, jadi kurangnya sosialisasi mungkin ya Dok ya. Iya, tapi ya tentu saja ada medsos, kita juga bisa manfaatkan informasi yang benar. Banyak hoaxnya juga. Ya, meskipun ya harus di ini juga ya Pak ya, harus dipilah juga. Jangan semuanya masuk gitu ya, yang di semuanya kita serap dan padahal itu belum tentu benar gitu. Memang tetap harus ditanyakan ke ininya langsung gitu ya. Terus kemudian Dok, di zaman sekarang ini apa-apa kembah Google ya. Terasa ini terus ini langsung. Ini menurut dokter gimana Dok? Itu tuh ada plus minusnya ya Pak ya. Pertama plusnya misalnya, jadi pasiennya memang itu berarti lebih aware ya, lebih dia tuh lebih kepeduliannya juga lebih tinggi gitu ya. Jadi dia cuman cari-cari gitu ya. Namun memang kan kalau Mbah Google juga kan tergantung kata kunci yang kita cari ya Pak ya. Banyak juga yang sesatnya. Yang benarnya mungkin kayak tadi saya menemukan beberapa ibu dengan membawa anaknya, ini kayak flu Singapura Dok, soalnya saya membawa ruamnya, dijelasin dia ada merah-merah di kaki tangan. Terus kemarin anak tetangga kayak gini. Nah itu mungkin keuntungan. Nah untuk kerugiannya banyak pasien yang terlalu percaya dari hasil ini dari Mbah Google itu. Misalnya kan kalau di Mbah Google bisa muncul semua dari mulai definisi sampai dia komplikasi bisa muncul. Mungkin membuat kepanikan juga untuk orang tua, meskipun memang penyakit ini ada bisa menyebabkan meninggal, tapi sangat-sangat jarang gitu ya. Jadinya menimbulkan orang tua panik, terus kayak di Google mah ini tuh harus dikasih obat ini gitu, padahal nggak sesuai. Karena kan sesuai juga sama pengalaman-pengalaman saja gitu. Iya baik. Tetap kita harus selektif juga ya Dok ya. Tidak asal terima informasi, namun kita juga harus bertanya ke yang lebih tahu. Ini
pertanyaan namun tadi sudah terjawab. Flu Singapura teh menyerangna ke anak-anak dupi ke orang dewasa tiasa terserang teu. Tadi udah dijawab. Udah jawab, iya, bisa, iya. Bisa gitu, cuman kejadiannya sangat jarang kalau pada orang gitu, dewasa orang gitu dewasa, ya. Kalau orang dewasa mah eksim paling kata eksim, Pak. Ya dok. Wah ini dari tadi ngomong-ngomong Ibu Saskia nggak ngasih tahu bahwa kalau manggil saya Mas, jadi dokter manggil saya Pak. Jadi saya kaget terasa udah tua. Emang udah tua. Iya, tadi lupa ya. Iya, nggak di briefing dulu ya. Tapi udah terlanjur ya. Ya memang udah tua sih dok ya. Cuman kalau bahasa akrabnya itu saya dipanggil Mas gitu ya, sesuai dengan asal usul saya gitu. Kalau dibilang Pak itu saya kaget, wah berarti saya udah tua. Tapi emang udah tua begitu. Iya, Mas Pri. Ya, gitu ya. Baik, masih ada waktu 2 menit ini. Tak kenal maka tak sayang dok. Biar di akhir kita ke perkenalannya. Aslinya boleh bercerita dokter dari mana? Oh iya, saya asli Tasik Pak, dari Tasik. Ya dari BKR ya. BKR-nya boleh mana? Grand Siva Pak. Oh iya. BKR Unsil. Iya betul. Iya dan berarti dari Tasik ke Singaparna ya, ke SMC. Iya, lelah juga, sama saya juga dari kota dok. Iya, nanti di belakang masalah itu ya. Baik, ini kami mewakili kru Berbahasa mengucapkan terima kasih kepada dokter yang sudah hadir di studio kami untuk memberikan pencerahan, kemudian juga ilmu kesehatan, mengedukasi pendengar kami termasuk saya sendiri ya sangat awam dengan kesehatan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Dokter sukses, sehat ya. Amin. Closing statement dari dokter gimana? Silakan. Iya. Karena saya juga sebagai dokter anak, mungkin titipannya pertama adalah kita harus menerapkan protokol kesehatan pada anak dengan diberikan makanan yang sehat. Dengan itu apabila sudah terpenuhi semua, kita bisa mencegah anak untuk terjadinya infeksi, dan yang kita harapkan anak dapat tumbuh dengan optimal. Jadi untuk para ibu-ibu semangat dalam misalnya untuk yang masih memberikan ASI, selamat berjuang dalam mengasihi. Kemudian jangan lupa berikan semua kewajiban dan kebutuhan anak, seperti memberikan rasa aman, memberikan nutrisi yang tepat, dan juga perhatikan tumbuh kembangnya. Itu saja. Semoga di luar kasus ini HFMD ini segera berakhir. Mungkin itu aja Pak. Iya. Baik, terima kasih ya untuk Dokter Eva Nursanti. Ada tambahan lagi? Iya, silakan. Semoga Purbasora ini semakin jaya, semakin sukses, dan semakin mengedukasi masyarakat, terutama Kabupaten Tasik. Iya, amin. Sesuai dengan jargon kami, pas informasinya, sehingga segala sesuatunya kami menghadirkan narasumber yang berkompeten, bukan katanya lagi gitu. Nah, inilah penjelasan atau konfirmasi dari beliau-beliau yang sesuai dengan keilmuannya gitu. Seperti halnya sekarang ini dari seorang dokter spesialis anak begitu ya. Iya, Mas. Baik, terima kasih Dokter Eva, tuh kan bagus manggil Mas. Iya. Tadi telat ya, Bu Saskia gak ngasih tahu. Iya, nggak di briefing dulu nih Pak. Mas tuh kan jadi nggak kebiasa. Iya. Baik, terima kasih Kanca Berbahasa yang sudah menanyakan, juga mewakili ya. Yang menanyakan ini juga memerlukan pengorbanan kuota dan juga waktu ya. Namun mewakili dari semua pendengar. Wah, itu memang yang mau saya tanyakan misalnya begitu. Terima kasih atas atensinya, dan mudah-mudahan kita bisa kembali jumpa ya dok ya. Iya Mas. Ya, Mbak Zaskia nanti bisa ini ya menjadwal kembali. Iya, baik, terima kasih, dan mudah-mudahan sehat selalu, selamat melaksanakan tugas kembali, mungkin sampai sore nanti ya dok ya. Iya Mas. Iya. Baik, demikian Kanca narasumber kami dari Rumah Sakit Umum Daerah SMC, Dr. Eva Nursanti Fitriani, spesialis anak, ya, dengan pembahasan cegah penyakit flu Singapura. Semoga bermanfaat. Saya Pri juga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.